Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Richko dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang isomer heptana. Sebelumnya, isomer itu apa sih? Jadi, isomer itu adalah rangkaian kimia yang memiliki rumus molekul yang sama, namun memiliki struktur yang berbeda. Nah, sekarang heptana. Heptana mempunyai rumus kimia C7H16. Hep artinya 7. Jadi heptana itu adalah C7H16. Isomer heptana. Ada berapa banyak sih isomer dari rumus heptana? Jadi rumus isomer itu dapat kita tentukan dari sebuah rumus, yaitu 2 pangkat N min 4 ditambah 1. Rumus ini hanya berlaku bila atom C-nya terdapat 4 atom hingga 7 atom. Kalau sudah C8 hingga kesananya udah beda lagi rumusnya. Nah, sekarang kita lihat. N di sini maksudnya adalah jumlah atom C pada rumus tersebut. Jadi kita tulis di sini isomer dari C7H16 yaitu 2 N-nya sama dengan 7 tinggal masukin aja. 7 dikurang 4 ditambah 1. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 9. Jadi, isomer heptana terdapat 9 isomer. Nah, apa aja sih isomer-isomer heptana? Nah, jadi sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, ada 9 isomer heptana. Yang pertama berbentuk lurus seperti ini aja. Ini karena tidak ada percabangan pada struktur ini, maka kita bisa tuliskan dengan N heptana. N berarti normal. Tidak ada cabang yang menyertai rumus isomer yang ini. Lalu yang kedua, kita pindahkan cabang yang di sebelah sini membentuk cabang baru. Nah, untuk urutan penamaannya, kita mulai mencari jumlah rangkai utama yang terpanjang. Jadi kita lihat di sini rantai utama terpanjangnya ada berapa atom sih? Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karbon pada rantai utama terpanjangnya. Lalu yang kedua, kita cari cabang yang menyertai rangkai utama. Kita lihat di sini terdapat cabang pada titik kedua. Cabang ini. Cabang ini yang akan kita sebut dengan metil. Karena hanya terdapat satu cabang saja. Lalu urutan penamaannya seperti ini. 2 metil heksana. Karena metilnya berada di titik kedua, maka kita tulis seperti ini. Bisa juga kita tulis seperti yang di bawah ini. Urutan penomorannya berarti dibalik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena untuk mencari urutan penomoran harus dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Lalu, isomer yang ketiga ada 3 metil heksana. Sama seperti yang kedua, cuman bedanya cabangnya hanya berada pada titik ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cabangnya terdapat pada titik 3 kan? Maka kita sebut 3 metil
karena hanya ada satu cabang, metil heksana. Sama seperti yang di bawah ini ya. Kita ngitungnya dari 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada cabang di titik ketiga, maka kita sebut dengan 3 metil heksana. Lalu yang keempat, kita buat cabang baru lagi. Berarti ada 2 cabang pada rangkaian ini ya. Pertama kita cari dulu rangkai utama terpanjangnya. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 5. Yang tadi ada 6, sekarang ada 5 atom C pada rangkai terpanjangnya. Tapi cabangnya bertambah 1. Yang tadi cuma ada di cabang kedua, sekarang ada pada cabang 2 dan cabang 3. Nah, kalau sudah seperti ini, gimana sih nulisnya? Jadi, untuk urutan penomoran masih sama. Kita lihat dari yang ujung paling dekat dengan cabang. Ujungnya yang paling dekat berarti yang di sini ya. Nah, lalu untuk urutan nulis metilnya, di sini ada pada titik kedua, cabangnya berada pada titik kedua dan ketiga. Jadi kita menulisnya 2, 3. Karena ada 2 cabang, kita tambahkan di awal. Karena ada 2 cabang. Jadi kita menulisnya 2, 3 dimetil. Rangkai panjangnya ada 5, berarti pentana. Sama juga seperti yang di bawah, cuman kita ngurutnya dari sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri ya. Kalau ada yang bilang 3, 4 dimetil pentana, itu salah. Karena ujung terdekatnya di sebelah sini, bukan di sebelah sini. Lalu isomer yang kelima. Cabangnya di titik ketiga, tinggal pindahin ke sebelah sini aja. Jadi cabangnya sekarang berada pada titik kedua dan keempat. Jadi penulisannya 2, 4 dimetil karena ada 2 cabang, pentana karena ada 5 atom C pada rantai terpanjangnya. Kita beralih yang keenam. Yang keenam ini masih sama ya. Rantai terpanjangnya masih 5 atom C. Cuman untuk cabangnya berada di titik yang sama, pada titik kedua. Ada 2 cabang metil pada titik yang sama. Jadi kita menulisnya 2 dimetil pentana. Karena ada 2 cabang di titik yang sama. Lalu ada isomer yang ketujuh. Isomer ketujuh sama seperti yang nomor 6, cuman cabangnya dipindah ke titik nomor 3 aja. Jadi kita nyebutnya 3 dimetil pentana. Lalu yang ke-8. Yang ke-8 ini agak berbeda ya, karena cabangnya terdapat 2 garis, bukan hanya satu-satu seperti yang sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita menyebutnya dengan etil. Etil karena ada 2 atom C dalam percabangannya. Sehingga kita menyebut rumus kimia ini sebagai 3 karena dia berada pada atom ketiga, 3 etil pentana karena rumus terpanjangnya masih tetap ada 5 atom C. Lalu ada isomer yang terakhir. Isomer yang terakhir ini rumus terpanjangnya coba kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4.
oh ternyata hanya cuma 4 atom terpanjangnya. Berarti kita menyebutnya butana. Lalu kita cari cabang-cabang yang menyertainya. Cabangnya terdapat ada 2 cabang di titik kedua dan 1 cabang di titik ketiga. Tapi hanya karena 1 cabang aja yang menyertainya, kita menyebutnya dengan metil. Untuk penamaannya masih sama, dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Tapi karena ini dua-duanya sama-sama dekat dengan cabang, kita ngitungnya dari urutan yang paling dekat dengan jumlah cabang terbanyak. Jadi kita ngeliat di sini ada 2 cabang, sementara di kanan cuma ada 1 cabang. Jadi kita mengurutkan penomorannya dari sebelah kiri. Lalu untuk penamaannya seperti ini. 2 karena ada 2 cabang yang berada pada gugus karbon nomor 2. 3 ada 1 cabang di sini. Tri-metil. Tri karena ada 3 cabang. Sebelumnya ada dimetil karena ada 2 cabang seperti yang ini. 1, 2 pakai dimetil. Tapi yang ini cabangnya ada 3, sehingga kita menyebutnya trimetil butana. Sama seperti yang di bawah juga, kita ngurutkannya dari sebelah kanan, tapi karena ujung paling dekat dengan cabang lebih banyak ada di paling kanan. Jadi kita ngurutkan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Masih sama ya. 2, 3 trimetil karena ada 3 cabang metil butana. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Kurang maaf kalau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.